Dikritik, Rene Albert justru salahkan pemain. Semifinal Piala Presiden 2022, berita klub Liga 1, dan Piala Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Rio Hotspot Lovers, inilah Rio Hotspot untuk edisi kali ini. Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjut ke videonya, saya tetap mohon dukungannya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Dengan cara klik subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah Rio Hotspot selengkapnya. Usai dikritik habis-habisan karena minim taktik dan tak memiliki striker pelapis yang mumpuni, pelatih Persib Robert Rene Albert justru mengungkapkan hal yang berbeda. Menurutnya, dalam permainan sepak bola bukan hanya satu orang yang bisa mencetak gol atau bukan hanya striker yang bisa cetak gol, namun semua pemain bisa cetak gol. Rene Albert mengaku hal ini lumrah dan wajar dalam sepak bola. Ia mengaku memang sulit menang jika tak memiliki striker, tapi menurutnya 11 pemain yang dipasangnya tentunya harusnya bisa gantikan posisi striker untuk bisa cetak gol. Saya pikir ini wajar dalam satu tim sepak bola. Siapa saja bisa cetak gol, tak harus striker. Bahkan Jupe, Victor, dan Nick juga bisa cetak gol. Bahkan Zalnando pun sempat cetak gol. Memang cederanya Siro dan David tak bisa dihindari, tapi saya rasa sepak bola itu tak sekedar atau bergantung pada striker, ujar Robert Rene Albert. Rene Albert justru mengkritik 3 pemain timnas yang dipasang di laga kontra PSS Sleman. Menurut Rene Albert, Klok, Irianto, dan Kambuaya belum padu karena baru gabung latihan bersama Persib. Namun menurut Rene Albert, dengan pengalaman mereka di timnas, seharusnya 3 pemain ini mampu berkontribusi lebih bagi Persib. Mereka, Ricky dan Irianto, telah memberikan kontribusinya dengan cukup bagus, ditambah McClough, tapi mereka memang tidak cukup terhubung karena baru berlatih beberapa kali. Seharusnya mereka bisa lebih bergerak bersama-sama sebagai tim, ujar Robert Rene Albert. Lah, malah nyalahin pemain. Lihat dong di timnas, di bawah asuhan Sintayong, trio Persib ini adalah nyawa utama timnas. Semuanya ya tergantung racikan dong. Timnas juga nggak punya tuh striker mumpuni, tapi tetap solid. Nah, di sini kita lihat ya, racikan siapa yang lebih jitu. Sintayong yang meskipun gagal beberapa kali, nggak pernah tuh nyalahin pemain. Sin biasanya kalau kalah nyalahin dirinya yang anggap dirinya nggak mampu memberikan instruksi pada pemain, bukan nyalahin pemain. Ditambah ucapan Rene Albert usai kalah dari PSS. Rene Albert mengatakan meskipun kecewa karena kalah dan gagal ke semifinal, namun menurutnya ini lebih baik bagi Persib. Pasalnya menurut Rene Albert, jika Persib lolos ke semifinal, Persib harus main minimal 3 kali dalam seminggu, yakni 2 kali di semifinal dan jika lolos 2 kali di final. Sementara Persib kehilangan 5 pemain. Menurut Rene Albert, para pemain akan babak belur jika main 3 kali dalam seminggu. Kami memang kecewa atas kekalahan dari Sleman, tapi menurut saya ini lebih baik karena jika kami lolos ke semifinal, kami harus main minimal 3 kali dalam seminggu. Sementara kami kehilangan 5 pemain, apa nantinya tidak babak belur, ujar Robert Rene Albert. Lah, pesimis dia, nyerah duluan aja. Racik dong yang bener, jangan nyerah duluan. Gimana sih? Oke, kita masuk ke Persebaya ya. Ada hubungannya juga dengan Robert Rene Albert. Apa sih hubungannya? Yuk kita simak. Dari Persebaya, tangan dingin Aji Santoso nampaknya bakal kembali membuat gebrakan.
Memang Persebaya gagal di Piala Presiden, namun hal ini karena skuad Persebaya 80%-nya adalah wajah baru yang belum paham taktik dan karakter dari permainan Aji Santoso. Namun meski begitu, ada dua sosok yang mulai terlihat hasil dari polesan Aji Santoso. Mereka adalah Ahmad Noviandani dan Saiful. Nama Noviandani sempat mencuat bersama timnas U23 pada 2015 silam. Saat itu ia masih memperkuat Arema Kronus. Namun ketika ia pindah ke Persikabo di tahun 2017, nama Dani sedikit tenggelam hingga ia pun dipinjamkan ke Persik Kediri dan akhirnya dibuang ke Persebaya. Namun kini lihat, di bawah asuhan Aji Santoso, Dani menjadi salah satu pemain paling berbahaya di Persebaya. Lalu Saiful, posisinya sebenarnya adalah penyerang. Ia adalah anak asli Karawang, Jawa Barat. Saiful adalah lulusan Akademi Persib Bandung. Sempat promosi ke tim utama di tahun 2020 lalu, namun tak terpakai di Persib. Ia pun memilih hengkang ke Persebaya. Di Persebaya ia ditempatkan sebagai winger, dan dengan kemampuan Aji Santoso ia menjelma menjadi sosok menakutkan di Persebaya. Dua pemain ini dikabarkan akan kembali bersinar di Liga 1 musim depan. Lalu, apa hubungannya dengan Robert Rene Albert? Ahmad Noviandani setelah dipinjamkan ke Persik Kediri, ia sempat mencoba untuk melamar ke Persib Bandung. Namun kabarnya ditolak oleh Robert Rene Albert karena menurut Rene Albert posisi winger telah banyak. Sementara Saiful, kita tahu Saiful adalah didikan asli Persib, tapi justru tak berkembang dan tak terpakai di Persib dan memilih ke Persebaya dan sekarang moncer di Persebaya. Ini membuktikan bahwa polesan siapa sih yang paling bagus? Saya sering banget membaca dan melihat di kolom komentar, kenapa sih Persib kalau kalah nyalahin wasit? Simak berita berikut ini ya. Usai kalah 1-2 dari Borneo FC, pelatih PSM Makassar Bernardo Tavares mengaku Liga Indonesia butuh VAR. Pasalnya dalam laga perempat final kontra Borneo FC, banyak keputusan wasit yang menurut Tavares itu aneh, bahkan tak pernah ia temui di liga-liga lain. Padahal wasit yang memimpin laga itu adalah Thorik Alkatiri, wasit nomor 1 loh di Indonesia. Menurut Tavares, wasit dan asistennya tidak sejalan. Wasit bilang A, asisten bilang B, dan berbagai kejanggalan dan kontroversi wasit lainnya di laga itu. Memang kami belum beruntung di pertandingan ini, tapi saya menyoroti kinerja wasit. Liga Indonesia itu butuh VAR untuk meminimalisir kecurigaan tim yang kalah. Banyak keputusan wasit di liga ini yang aneh dan belum pernah saya temui di liga lain. Wasit dan asisten tak sejalan. Ada wasit di depan gawang, tapi seolah tak berfungsi, ujar Bernardo Tavares. Tuh dengar, bukan cuma Persib kan yang ngeluh soal wasit. Oke, kita ke berita selanjutnya. Piala Presiden 2022 telah memasuki babak semifinal. Ada 4 tim yang lolos ke semifinal, yakni PSS Sleman, PSIS Semarang, Arema FC, dan Borneo FC. Uniknya, 3 dari 4 tim yang lolos ini cuma Borneo FC yang lolos tanpa adu penalti. Di semifinal, PSS Sleman akan jumpa Borneo FC, sementara PSIS jumpa Arema. Semifinal sendiri dilakukan 2 leg ya. Nah, menurut kalian nih, siapa sih yang akan keluar jadi pemenang di ajang ini? Kalau melihat dari segi permainan sih, menurut Mimin ya, ingat menurut Mimin ya, yang pantas atau layak di final adalah PSIS Semarang kontra Borneo FC. Tapi ingat, Indonesia adalah terkenal dengan settingannya cuy. Apalagi Arema berhasil banget nih back to back juara Piala Presiden. Jadi sulit ini mah. PT LIB akan tetap menjalankan Copa Indonesia atau Piala Indonesia. Kabarnya sudah fix nih tim-tim yang akan ikut, yakni 18 tim Liga 1, 28 tim Liga 2, dan 18 tim Liga 3. Dan berikut tim-tim Liga 3 yang ikut turnamen ini.
Nah, dari 64 tim yang ikut Piala Indonesia ini, provinsi mana sih yang mengirimkan wakil paling banyak? Yuk kita simak.